Praktik refleksi pembelajaran menjadi bagian penting dalam perjalanan belajar. Di kelas 6 bukaan diafragma kolaborasi, selama 1 semester, guru dan murid bersama-sama membangun budaya belajar yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang bermakna. Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah sebagai guru kelas 4B secara konsisten melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Refleksi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, memahami kebutuhan murid, serta memperbaiki strategi mengajar ke depannya. Melalui catatan harian, diskusi ringan, dan evaluasi kegiatan, guru berusaha memberikan umpan balik yang jelas, membangun, dan memotivasi murid untuk terus berkembang. Tidak hanya dari guru, refleksi juga dilakukan oleh murid. Murid diajak untuk menyampaikan perasaan, kesulitan, serta keberhasilan yang mereka alami selama belajar. Dengan cara ini, murid belajar mengenali diri mereka sendiri, memahami proses belajar, serta bertanggung jawab terhadap perkembangan mereka. Kegiatan refleksi dilakukan melalui berbagai cara, seperti menulis jurnal, diskusi kelompok, hingga berbagi pengalaman di depan kelas. Umpan balik yang diberikan tidak hanya berfokus pada nilai, tetapi juga pada sikap, usaha, dan proses berpikir murid. Guru memberikan apresiasi terhadap usaha yang dilakukan murid, sekaligus memberikan arahan yang konkret untuk perbaikan. Hal ini membuat murid merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam belajar. Kolaborasi antara guru dan murid dalam refleksi ini menciptakan suasana belajar yang terbuka dan saling menghargai. Murid tidak takut untuk mencoba, tidak takut salah, dan lebih berani menyampaikan pendapat. Sementara itu, guru juga terus belajar untuk menjadi lebih baik dalam memahami kebutuhan setiap murid. Melalui praktik refleksi ini, pembelajaran di kelas 6 bukaan diafragma menjadi lebih hidup, bermakna, dan berpusat pada murid. Harapannya, budaya refleksi ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran yang membentuk karakter, kemandirian, dan semangat belajar sepanjang hayat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan penilaian dari teman-teman saya. Kekurangan saya menggunakan kacamata. Kelebihan, pintar matematika. Kelebihan saya, rajin, pandai, mampu mengerjakan MTK. Kekurangan, belum mandiri, jaga kesehatan agar bisa masuk sekolah. Kelebihan, pintar dalam mengerjakan soal. Kekurangan, kadang-kadang suka pendiam. Kelebihan, pintar dalam mengerjakan tugas. Kekurangan, kadang-kadang suka jadi pendiam. Kelebihan, pintar menjawab soal MTK. Kekurangan, suka bercanda. Kelebihan, orangnya baik dan nakal. Kelebihan, baik dan pintar. Kekurangan, percaya diri. Kelebihan, pintar, suka membaca. Kekurangan, sering sakit dan pendiam. Kelebihan, pintar, rajin. Kekurangan, kurang percaya diri. Kelebihan, baik dan sabar. Kekurangan, pendiam. Kelebihan, pintar mengerjakan soal-soal matematika. Kekurangan, pendiam. Negatif, agak pemalu dan pendiam. Positif, rajin dan cerdas. Negatif, pintar beindo. Positif, pendiam dan rajin. Negatif, pendiam. Positif, pintar. Positif, pintar. Negatif, pendiam. Kelebihan, pintar dan ramah dan baik. Kekurangan, kadang ngeselin. Kelebihan, jago hitung MTK kayak Ibrahim. Kekurangan, gak bisa main bola. Oke. Saya akan membacakan penilaian dari teman-teman. Kelebihannya, tegas, baik, perhatian, dan suka menolong. Kekurangannya, suka marah-marah. Negatifnya, baik, cantik, suka bantu teman dan bikin ketawa.
Positifnya kadang dia pas pelajaran suka diam-diam ngobrol. Kelebihan suka berbagi makanan dan lain-lain. Kekurangan suka ngobrol pas pelajaran. Kelebihan suka membantu teman yang sedang kesulitan. Kekurangan agak nyebelin. Negatif kadang terlalu perfeksionis atau marah kalau tak sempurna. Positif, orang yang suka menolong, mudah bergaul. Negatif, mengobrol saat pelajaran atau bermain slime. Positif, baik, pintar, mudah bergaul dengan siapapun. Positifnya pintar, suka berbagi. Gak ada negatifnya, Pak. Ada. Negatif, mainnya sama Faika. Positif, baik banget dan peduli. Positif, cantik banget, friendly, baik banget, pintar, nyanyinya bagus. Negatif, suka nggak jelas. Positifnya nggak kelihatan. Udah lanjut. Positifnya ngelawak. Negatifnya suka ngambek. Positif, tegas dan percaya diri. Negatif, suka marah. Positifnya pintar matematika. Negatifnya nggak suka marah. Positifnya percaya diri, jago menyanyi, jago memimpin. Negatifnya banyak latihan MTK, teliti, baca soal, mengerjakan tugas tepat waktu. Positifnya cantik, negatifnya rajin mengerjakan soal. Positifnya cantik, jago nyanyi. Negatifnya nggak ada. Oke, terima kasih.